sini aku sama Danis bakal bawain podcast tentang tren fashion zaman kini. Simak ya. Seiring berkembangnya zaman, tentunya akan selalu memicu tren-tren yang dianggap eksis pada masa itu. Perkembangan ini bisa dari segala macam ide, dari teknologi hingga cara berpenampilan. Dan setiap perkembangan tersebut tentunya menimbulkan rasa ketertarikan tersendiri bagi siapa saja yang melirik. Tentunya juga mereka juga akan dianggap keren jika mengikuti alur perkembangan tersebut. Maka dari itu, gak sedikit orang-orang yang selalu mengikuti perkembangan tren tersebut, apalagi di kalangan remaja-remaja seperti kita ini. Salah satu perkembangan yang dominan terlihat dari cara berpakaian anak-anak muda zaman sekarang. Contoh utama seperti yang baru beredar belakangan ini, Citayam Fashion Week. Gak asing dong. Nah, dari sana kita bisa lihat dari cara berpakaian mereka dari atas hingga bawah. Mereka yang berlomba-lomba ingin menunjukkan gaya atau style mereka yang cukup unik, bebas dalam bergaya atau memadukan hal-hal yang berkaitan dengan fashion, membuat remaja masa kini menjadi orang yang kreatif. Nah, dari salah satu fenomena Citayam Fashion Week ini malah melahirkan fashion baru nih yang ada di Jakarta sana. Mungkin ya bisa terkenal sampai semua daerah sih ya. Iya. Apalagi dengan siapa yang terkenal kemarin aja? Kurma dengan JJ. Oh iya, JJ. Tapi ya karena masalah itu mungkin ya. Terus salah satu perkembangan yang dominan terlihat ialah cara berpakaian atau fashion yang sering digandrungi anak zaman muda sekarang. Penampilan tersebut meliputi baju, celana, dress, rok, dan aksesoris lainnya serta berbagai hal yang berkaitan dengannya. Mungkin kalau kita cuma pakai baju biasa sama pakai celana itu namanya basic tuh. Iya. Zaman sekarang itu banyak yang disebut seperti itu, padahal kan kita itu nggak harus mengikuti mereka. Maksudnya kita juga boleh kok bergaya, tapi jadi sesuai seperti kayak kenyamanan kita sendiri gitu ya, nggak terlalu memaksakan. Kita nggak perlu ngikutin mereka. Kalau mereka emang stylenya kayak gitu, mereka percaya dirinya begitu, ya biarin aja. Kita juga bisa kok ningkatin kepercayaan diri sendiri sama fashion kita yang kita sukai lah ya istilahnya. Nah, dengan cara memadukan hal-hal tersebut tentunya akan membuat gaya tersendiri atau nilai fashion bagi mereka. Jadi kayak secara tidak langsung itu baju, orang yang mengenakan baju itu secara nggak langsung malah mendeskripsikan dirinya gimana. Kalau kamu pakai rok mini jadi kamu feminim. Mungkin kayak gitulah. Jadi fashion itu seolah-olah telah membuat sebuah ciri khas dan kepribadian mereka. Iyalah, pokoknya seperti sifat-sifat gitu. Jadi sesuai dengan makna dari fashion itu sendiri, yaitu bersifat unik atau berani tampil beda dari lainnya. Nggak melulu harus sama kayak orang lain. Dan hal tersebut merupakan pengaruh positif dari perkembangan fashion di kalangan remaja, yang juga menjadikan mereka kreatif dan berani menampilkan jati diri sesuai fashion mereka. Nis, ada nggak sih dampak negatif dari fashion tersebut? Ada dong. Kayak dilansir dari salah satu majalah online, The Guidon, di mana topik mereka ialah hype me up atau hypebeast phenomenon. Istilah hypebeast itu sendiri telah digunakan sejak awal 2000-an nih untuk menggambarkan pemburu tren seperti streetwear gitu loh. Yang itu. Yang apa? Atau streetwear ini istilahnya kayak gaya-gaya yang biasa disebut sebagai gaya keseharian atau OTD ya, pokoknya seperti itulah. Yaitu orang-orang yang kebanyakan mungkin mulai dari usia 13 sampai 18 tahun yang berpakaian dengan brand-brand tertentu, tapi cenderung lebih berlebihan sih menurut dunia fashion. Kayak brand Chanel, Gucci. Terus mereka memalsukan brand ya. Nggak seharusnya semua orang. Iya, juga banyak yang kesebar baju-baju KW gitu. Jadi ya ada beberapa pihak yang dirugikan karena hal ini. Karena ingin menuruti ego Gengsi. kita, ya gengsi. Jadinya ya malah dapat
ambil yang KW, tapi kalau kita beli yang KW malah dapat pasal. Pasal apaan tuh? Iya dong, namanya tuh pemalsuan dan termasuk kayak apa ya, kayak bukan barang legal itu, jadi masuknya ilegal. Kayak umpamanya kita beli Louis Vuitton gitu ya. Nah, perbedaan memakai streetwear seperti memadukan kemeja, celana jeans, sepatu kets untuk kenyamanan demi fashion yang jelas tujuannya adalah untuk mengenakan pakaian terbaru, seringkali high end dan bermerek. Terus permasalahannya itu dari mana ya? Dari hypebeast tuh. Nah, dari permasalahan itu muncul dampak di mana mereka yang disebut-sebut sebagai penggemar fashion membentuk seperti kelompok dan menyebarkan identitas mereka di depan umum. Sehingga sebagian besar anggota mereka adalah anak-anak sekolah. Dan ketika ditanya apa yang mendorong mereka untuk ikut bergabung, banyak dari mereka yang akan menjawab seperti adanya pengaruh dari lingkaran pertemanan atau mungkin ya karena temen sih, semuanya pasti ya terpengaruh dari temen, dari lingkaran lingkungannya gimana. Tahun 2000-an banyak nama-nama baru yang muncul sebagai desainer berbakat di Indonesia yang memiliki karakteristik sendiri pastinya. Gaya yang independen yaitu seperti siapa? Sally Kuswanto Dan Trihandoko dan Insan. Sementara yang lain membuat desain yang mengadopsi gaya barat seperti Edward Huta Barat dan Anne Avanti yang mendedikasikan kreasi mereka dengan mendesain kostum tradisional yang dikenal sebagai blues kebaya. Nah, besok kalau di sekolah kita saat presentasi IPS kita bakal tunjukin gimana blues kebaya itu. Karena ada yang bermacam-macam, ada yang pakai kutu baru atau ada yang enggak, tapi kebanyakan blues kebaya itu biasanya bermodel antara campuran tradisional dan modern. Jadi kita bisa tetap memakai unsur-unsur pakaian yang terdapat budaya kita, tapi juga nggak ketinggalan sama zaman. Iya. Seperti kebaya dipadukan dengan sepatu sneakers, ya. Contohnya seperti itu. Mungkin bisa pakai jarik atau mungkin pakai rok biasa, nggak apa-apa. Lalu kostumnya, ini loh kostum tersebut membuat busana tradisional Indonesia terlahir kembali dan dicintai oleh kalangan muda. Nah, jadi kita tetap bisa menghargai seni tradisional, tapi kita juga nggak ketinggalan zaman. Ya. Perkembangan fashion itu nggak luput loh dari istilah hiper. Ada yang tahu hiper nggak? Hipster. Oh iya, maaf. Hipster itu seseorang yang memiliki pengetahuan lebih tentang sesuatu yang lebih trending dibanding dengan orang lain. Orang-orang hipster juga tersebar luas di seantero Indonesia, terutama nih di Jakarta Selatan dong. Akan tetapi hal ini memiliki dua efek, yaitu positif dan negatif. Terkadang orang yang terlalu trending akan memiliki sifat westernisasi, yaitu sifat kebarat-baratan, di mana mereka tidak sama sekali menghargai budaya sendiri, dan hal ini sangat-sangat berbahaya karena telah menyimpang dari nilai-nilai nenek leluhur kita. Nah, jadi setiap hal itu pasti ada negatif positifnya ya. Kayak tentu. yin yang gitu, bukan yin di Mobile Legends beta lagi. Jadi mungkin sifat westernisasi itu sangat berbahaya. Bukan mungkin sih, emang pasti. Karena westernisasi itu ada, kalau di budaya kita, norma kita sangatlah gimana ya? Terbalik. Oh iya, berbanding terbalik sama yang barat. Mungkin di sana lebih pakaian yang kebuka atau mungkin di sini terutama di Jawa Tengah itu jarang banget ya ada orang pakai pakaian terbuka. Jadi perbedaan baju dari sini apalagi ke barat sana. Ke barat mana? Ke barat, iya ke barat.
Ke barat Jawa Barat atau ke barat mana? Barat-barat Amerika. Ya, pokoknya ke barat, daerah barat tuh sangat beda, sangat sekali beda. Ya. Lalu budaya barat itu juga menjadi kiblat budaya telah menjadi momok yang mengerikan bagi negara kita. Jadi budaya barat itu menjadi kiblat budaya dunia kan. Jadi kayak jadi panduan semuanya, kayak Hollywood gitu. Iya, salah satu contohnya Korea, K-pop itu kan juga Itu budaya barat, itu kan budaya Asia. Korea Selatan Asia ya. Iya, pokoknya pakaian. iya deh. Ya wis. Ya pokoknya menjadi momok mengerikan. Iya. Terus Budaya di mana kita semakin menggunakan pakaian yang bersifat you can see. Ahai, apaan tuh? you can see my body. Adalah yang semakin modern. Hal tersebut juga sangat dipandang negatif bila di budaya kita. Sangatlah tidak masuk akal apabila terjadi asimilasi karena akan melibatkan berbagai pro dan kontra dari asimilasi yang ada. Mungkin emang bener sih, karena di budaya kita kan diajarin buat penampilan baik, Ya, tertutup, sopan, bukan bar gitu. Jadi kalau aku menurut pribadi ya juga suka budaya luar, tapi ya nggak berarti aku pengen kayak ngikutin budaya luar seperti yang dilakukan orang-orang hipster. Aku sendiri sih bangga dengan budaya saya sendiri. Iya dong, Indonesia kan juga termasuk negara yang beragam ya budayanya. Mungkin buktinya ya kita terkadang pakai baju batik tanpa kita sadari ya. Mungkin motifnya ada beberapa tapi nggak terlalu mencolok kan, karena udah di remake di upgrade terus jadi model modern. Iya. Kamu Setiap sekolah menghargain nilai filosofi. Iya, filosofinya batik nggak sih? Iya dong, tentu. Kenapa? Karena negara kita adalah negara yang sangat kaya akan budaya yang tersebar luas di seluruh Nusantara. Nah, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Iya dong pastinya. Di setiap daerah hampir memiliki budaya khas masing-masing. Saya pribadi juga tertarik pada budaya selain fashion seperti musik, upacara adat, pokoknya semua deh hal-hal yang unik. Suka banget dong lihat-lihat hal tersebut. Nah, mungkin dari inti dari semua yang kita bicarain di sini, kalau apabila kalian semua menyukai budaya luar, ya sebaiknya Tahu batasan lah. Iya ya, kalian juga menyukai budaya kita sendiri dong. Jangan dilupakan, apalagi yang menyangkut nilai-nilai luhur kita, mencakup juga nilai perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus ngapain? Ya, kita sebagai rakyat Indonesia harus cinta dong pastinya akan budaya kita sendiri. Boleh kok, boleh banget malahan suka sama budaya luar, nggak ada yang larang. Asalkan kalian dapat menghilangkan sifat westernisasi, karena sifat itu berbahaya bagi keutuhan nilai dan norma budaya kita. Gimana sih caranya? Ya pasti tentu dengan cara hal-hal sederhana seperti mendalami nilai-nilai adat dalam budaya daerah kita, atau mungkin lebih baik budaya daerah lain dan menancapkan sifat cultural sensitivity dan Cultural awareness. Awareness. Nah, ya dengan adanya sifat tersebut kita yakin kok kita bisa menjadi lebih baik dari budaya luar, dan pasti lebih banyak orang luar yang ingin mempelajari budaya kita. Seperti kata Bu Sinta kemarin ya. ya Apa? seperti orang luar negeri yang suka banget sama batik, mungkin suka sama makanan khas Indonesia, atau mungkin ada orang bule juga yang tertarik sama gamelan malahan. Iya. Juga kita dengar kalau mereka orang-orang luar sangat terharu dengan semboyan kita Pancasila. Oh iya, karena mungkin semboyan Pancasila itu kan ya Sangat cuma ada di Indonesia ya pastinya. Sebagai ciri khas Indonesia itu. Nah, nggak ada nih di negara lain. Makanya dari itu kita harus pintar dan bijaksana dalam
berbusana. Nah, Ya, kita tetap Semuanya. harus melestarikan walaupun kita ya. Dan remaja seperti kita ini, apalagi anak-anak seperti masih SMP, SD Iya. ya. Itu kan juga anak-anak penerus generasi ya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, itu tadi iklan. Kita soalnya rekaman di kelas. Ya, maaf ya. Mungkin sekian dari kita. Oh, Sampai iya. sini aja. Atau Ya, kita sampai sini saja. Kaila dan Danis pamit undur diri. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum. Selamat pagi, siang, malam, sore. selamat jumpa di podcast KD lainnya. Ah.